Oke, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 di sini mau menjelaskan tentang materi pasar input ekonomi mikro 2. Anggota kelompok dari kelompok 2 itu sendiri ada Adina Syifa, Karisma Nanda, Ingrid Bintang, Paramastastri, dan saya sendiri Rain Vida. Langsung saja ke subbab materi selanjutnya. Oke, subbab pertama yaitu adalah pasar input. Pasar input adalah pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Input atau faktor produksi yang dimaksud dalam pasar ini merupakan barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan dalam proses produksi. Harga dari faktor produksi ditentukan dari interaksi permintaan dan penawaran faktor produksi itu sendiri. Permintaan input dalam faktor produksi bersifat permintaan turunan atau derived demand, yang mana permintaan input ini dipengaruhi oleh permintaan outputnya. Penyedia faktor produksi adalah anggota rumah tangga yang kemudian selanjutnya faktor tersebut digunakan oleh para pengusaha. Lalu selanjutnya pemilik dari faktor produksi ini mendapatkan pendapatan sebagai balas jasa. Kemudian tenaga kerja mendapatkan gaji dan upah, modal mendapatkan bunga, tanah mendapatkan balas jasa berupa sewa, serta keahlian wirausahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari tiap-tiap jenis faktor produksi tersebut dipengaruhi oleh harga sewa jumlah masing-masing faktor produksi yang digunakan. Kemudian terdapat jenis-jenis pasar input. Yang pertama adalah pasar input sumber daya alam. Yang dimaksud dengan faktor produksi dari sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk proses produksi. Contohnya seperti tanah, air, barang tambang, sinar matahari, dan udara. Yang kedua ada pasar input tenaga kerja atau labor. Pasar faktor produksi tenaga kerja dalam sebuah pasar akan dihargai dengan gaji atau upah. Upah tenaga kerja dibentuk berdasarkan hasil interaksi antara adanya permintaan dan penawaran di berbagai pasar. Yang ketiga ada pasar input modal atau kapital. Modal di dalam pasar input bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa menghasilkan barang atau output. Pasar input modal digunakan oleh produsen untuk menghasilkan produk-produk selanjutnya. Yang keempat, pasar input keahlian atau kewirausahaan. Pasar input keahlian ini yang bisa menyediakan input berkeahlian ataupun skill dalam kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah skill atau keahlian serta keterampilan seseorang dalam mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan permintaan dan penawaran sumber daya alam dari para pelaku ekonomi untuk kepentingan produksi atau investasinya. Balas jasa yang diperoleh dari penggunaan faktor produksi dalam proses produksi dinamakan sewa atau rent. Contohnya seperti untuk membangun gedung pabrik serta jembatan. Teori pasar input sumber daya alam. Yang pertama ada teori kesuburan asli tanah. Teori ini dikemukakan oleh kaum Sokrat, di mana perubahan harga sewa tanah ditentukan dari kesuburan tanah tersebut, di mana mereka meyakini bahwa tanah yang subur akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Yang kedua ada teori letak tanah. Seorang sarjana ekonomi asal Austria, von Thunen, berpendapat bahwa perbedaan akan letak tanah juga akan berpengaruh terhadap harga sewa tanah. Jadi, meskipun kesuburan tanahnya sama, akan tetapi jika letak tanah dengan pasar atau jalan raya itu berbeda, tentunya akan mempengaruhi harga sewa. Nah, yang ketiga ada teori harga derivasi tanah. Teori ini menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penentu dalam perubahan harga sewa tanah adalah perubahan permintaan barang yang dihasilkan tanah tersebut sebagai input produksi. Nah, sekarang ada pasar input tenaga kerja atau labor. Faktor produksi tenaga kerja juga berkaitan dengan waktu kerja, yakni meliputi jam kerja dan hari kerja. Misalnya, seseorang bisa saja memutuskan hak untuk pensiun dini atau kuliah dan bekerja paruh waktu daripada full time. Keputusan ini dapat mengurangi jumlah jam kerja sepanjang hidup mereka. Di sisi lain, seseorang yang memutuskan untuk bekerja sambilan mampu menambah jam kerja sepanjang hidup mereka.
Ada 3 teori dari pasar input tenaga kerja. Yang pertama adalah teori upah normal. Teori upah normal atau juga sering disebut sebagai teori upah alami atau natural wage. David Ricardo menjelaskan bahwa upah yang wajar adalah yang didasarkan pada biaya hidup dari keluarga pekerja dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, ada teori upah besi. Teori upah besi ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle dari mazhab ekonomi sosialis. Lassalle menyatakan bahwa seseorang pengusaha akan menekan upah yang serendah-rendahnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, ada teori dana upah. Teori ini menjelaskan bahwa tingginya upah berdasarkan dari jumlah dana atau modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah. Lalu, ada pasar input modal atau kapital, yaitu teorinya adalah teori bunga modal. Yang pertama, teori produktivitas. Jean-Baptiste Say menjelaskan teori ini bahwa modal yang dipinjam dapat digunakan untuk hal yang produktif, seperti misalnya membuat pabrik, mendirikan toko, dan barang modal lainnya. Yang kedua, ada teori pengorbanan. Nassau Williams Senior dan Marshall menyatakan dalam teori ini bahwa bunga modal diberikan sebagai sebuah balas jasa dari pengorbanan, bukan mewujudkan keinginan dari pemilik modal untuk tidak menggunakan modalnya selama dipinjam oleh seorang pengusaha. Yang ketiga ada teori agio. Van Bauwen menjelaskan tentang teori agio yang berarti perbedaan nilai. Adanya perbedaan nilai ini disebabkan adanya perbedaan waktu saat ini dengan waktu yang akan datang. Yang keempat ada bunga dinamis. Schumpeter menyatakan bahwa modal dipakai dalam produksi akan menghasilkan laba, maka hal tersebut harus diberikan kepada pemilik modal sebagai bunga modal. Yang kelima, ada teori liquidity preference. John Maynard Keynes menyatakan bahwa dalam teori ini, bunga modal diberikan sebagai sebuah ganti rugi karena pengorbanan untuk tidak memakai uang yang likuiditas karena dipinjam orang lain. Selanjutnya adalah pasar input keahlian atau kewirausahaan. Kehadiran kewirausahaan menjadi faktor produksi yang berperan vital dalam terjadinya lompatan besar pada proses produksi. Seorang pelaku wirausaha dianggap sebagai orang yang mampu melihat peluang serta mempertimbangkan risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Teori laba wirausaha. Yang pertama, teori inovasi. Dalam teori inovasi ini, Schumpeter menjelaskan bahwa laba wirausaha muncul karena seorang wirausaha harus mengembangkan kegiatan usahanya secara dinamis, di mana semuanya menghasilkan barang dan jasa baru akan meningkatkan penjualan sehingga keuntungan dan laba akan diperoleh. Kedua ada teori nilai. Karl Marx dalam teori ini menjelaskan bahwa munculnya laba pengusaha disebabkan oleh pembayaran upah wirausaha kepada pekerja yang lebih rendah dibandingkan dengan prestasi yang diberikan oleh pekerja tersebut kepada perusahaan. Dan terakhir ada teori resiko usaha. Pauli menjelaskan bahwa teori wirausaha berhak untuk mendapatkan laba modal dikarenakan dalam mengelola perusahaan harus berani menanggung resiko rugi usaha. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.